1 bulan berlalu tanpa terasa. Kesehatan Mas Rian semakin membaik. Dia sudah dapat melakukan semua aktivitas sendiri tanpa dibantu. Selama ini, aku tak pernah bertanya apapun tentang Friska. Meskipun kadang diam-diam aku melihatnya menelpon seseorang yang kuyakini itu tidak lain melainkan Friska. Bagaimana dengan hatiku? Tiap kali sakit dan cemburu, aku selalu memeluk anak-anak. Aku kuat karena mereka. Ku kesampingkan bahagia demi kebahagiaan anak-anak. Dengan harapan esok pasti keluarga kami akan utuh seperti sedia kala. Hingga tiba waktunya, aku melepas Mas Rian untuk kembali bekerja. Rasa di dada teramat sesak. Aku ingin menggenggam tangannya erat, bahkan jika bisa mengikutinya kemanapun ia pergi. Tapi sadar bahwa suamiku bukan tawanan. Ku bebaskan dia dengan segenap ketakutan. Akankah dia ingat jalan pulang? Ku pandangi mobil yang ditumpangi suamiku sampai menghilang dari pandangan. Setelahnya aku membentang sajadah dan memohon agar Allah melindungi Mas Rian, membuka mata hatinya agar kembali pulang ke rumah ini, berkumpul bersamaku dan anak-anak. Jam terus berputar sembari mengurus Talita. 2 netra tak henti melihat jam di dinding, menunggu kepulangan Mas Rian kembali ke rumah ini. Tapi hingga asar menjelang, suamiku tak juga sampai. Karena dada semakin bergemuruh, kuputuskan untuk menghubunginya. Jurusan yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Suara call center yang terdengar di seberang sana seolah menyadarkan bahwa Mas Rian tidak akan pulang malam ini. Dia telah menemukan tempat ternyaman lain untuk kembali. Lemas terasa seluruh tubuh, bahkan darah saja enggan mengalir. Jangan tanya bagaimana kabar hati, seumpama cermin yang retak, wujudkan tak lagi utuh. Sepanjang malam, ponselnya tetap tak bisa dihubungi. Dan sepanjang malam itu pula, aku tidak bisa tertidur. Mengapa Mas Rian sampai tak ingat memberi 1 kabar saja padaku? Seterlena itukah dia bila bersama Friska? Lagi-lagi jantung ini seperti ada yang meremas-remas dengan kuat. Sesak sekali kurasa, sampai sulit untuk bernafas. Sampai akhirnya keesokan pagi, Bella, teman satu angkatan dulu denganku yang saat ini menetap di Bali, mengirim sebuah pesan. "Shaina, apa kabar?" Tumben dia mengabariku. "Baik, kamu apa kabar?" "Baik juga." Ngomong-ngomong, kamu sekarang tinggal di mana?" "Masih di Jakarta." "Memangnya ada apa?" "Maafkan aku ya, tapi tadi kalau nggak salah, aku lihat suamimu Syai lagi nikmati sunrise di Sanur sama perempuan." Dek, serasa ada yang mengempas tubuh ini dengan kuat. Jadi semenjak kemarin tak bisa dihubungi, ternyata Mas Rian sedang temu rindu dengan Friska. Lalu tak lama, sebuah foto masuk dikirimkan oleh Bella juga. Aku lekas membuka foto itu. Betapa terhenyaknya diri ini ketika melihat kenyataan yang ada. Benar kata Bella, Mas Rian sedang melepas rindu dengan istri keduanya. Sampai-sampai ia sengaja mematikan ponsel agar tak dapat kuhubungi. Sungguh keterlaluan. Mas Rian benar-benar suami yang tak berhati. Terima kasih atas infonya, Bel. Aku akan segera menelpon suamiku untuk menanyakannya. Semoga kamu kuat ya, Say. Aku nggak maksud apapun, cuma takut
kamunya nggak tahu kalau suamimu selingkuh. Oke Bel, thank you. You're welcome. Aku terduduk lemas di atas ranjang. Berita ini berhasil membuat kedua netraku basah. Ya Allah, sungguh berat cobaan yang kurasa ini. Semoga Engkau beri aku kesabaran. Kupalingkan wajah, menatap pantulan diri pada cermin rias. Wajahku tak jelek, karena memang aku selalu merawatnya demi suami. Tapi ternyata kecantikan tak bisa membuat suami setia. Setelah mendapat kabar dari Bella, perasaanku semakin kacau. Namun, aku sudah tak lagi mencoba menghubunginya. Sampai keesokan harinya, aku mendengar deru mobil memasuki halaman. Tubuh ini tak bergerak. Kubiarkan Mas Rian masuk begitu saja. Tapi ternyata suara anak sulung kami terdengar. Dialah yang menyambut kepulangan papanya. Tak lama pintu kamar terbuka. Assalamualaikum, ucapnya, seraya melangkah masuk. Waalaikumsalam, jawabku tanpa memandanginya. Ingin marah di detik ini juga, tapi masih kutahan karena Fatih masih berada di kamar ini. Mas Rian menyentuh pundakku. Aku membuang wajah, seperti tahu aku marah padanya. Mas Rian meminta agar Fatih membawa keluar mainan yang ia belikan. Setelah Fatih keluar dari kamar, Mas Rian mencium pipi bayi kami, lalu wajahnya menatapku yang terdiam ini. Sengaja aku tidak membalas tatapan itu. Hatiku saat berlipat ganda. Maafkan aku, ucapnya meraih tanganku, lalu mengecup perlahan. Aku kembali menarik tangan dan membuang wajah ke arah lain. Tak ada kata yang mampu keluar dari bibir ini, karena satu saja aku terucap, maka luruhlah air mata yang sudah terpendung semenjak tadi. Mas Rian bersimpu di kedua kakiku. Maafkan aku yang terlanjur mencintainya, Saina. Aku tak kuasa meninggalkannya, apalagi setelah tahu dia kini kembali mengandung anakku. Dek, jika bisa meminta, aku ingin tak sadarkan diri saat ini juga. Ya Tuhan, aku sangat hancur mendengar pengakuan suamiku. Kamu ingin aku mengatakan selamat, Mas, karena kamu akan memiliki anak lagi dari istri simpananmu itu, jawabku menatap matanya. Tapi dia justru menunduk. Tidak, Saina. Aku hanya meminta kerelaanmu menerimanya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu sebagai yang pertama di hati ini. Tapi aku juga mencintainya, dan aku tidak ingin melepas siapapun di antara kalian. Aku akan bertanggung jawab dan berlaku seadil-adilnya padamu dan Friska. Kumohon Saina, terimalah dia. Friska sudah berjanji padaku untuk bersikap baik padamu. Dia akan tunduk padamu. Apapun yang kamu mau, dia akan ikuti. Jadi kumohon, terimalah dia. Untuk sepersekian detik, aku kehilangan kata. Berharap ini semua hanya mimpi, tapi tidak mungkin. Karena semua ini benar adalah kenyataan. Menerimanya, bukankah sudah pernah kukatakan bahwa aku tidak bisa diduakan? Aku takut pada akhirnya hanya akan membencimu dan istrimu itu. Sebab itu semua sudah jelas. Jika kamu tetap ingin bersamanya, biarkan aku yang pergi. Ku lepaskan tanganku dari genggaman jemari tangan Mas Rian. Lalu tubuhku gerak paksa agar menjauh darinya. Tapi Mas Rian justru berusaha memeluk. Jangan sentuh aku, Mas. Suaraku setengah membentak. Tangannya pun seketika menjauh. Tolong jangan pergi, Saina.
Jangan halangi langkahku, Mas. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Mas Rian terlihat pasrah. Segera saja ku balikan badan, hendak keluar dari kamar ini. Namun, dua netra ini justru tertuju pada sosok yang kini berdiri di ambang pintu. Anakku Fatih, dia melihat kami dengan raut ketakutan. Mama sama papa kenapa? Tanyanya, sembari berdiri mematung. Mas Rian langsung bangkit dan mendekati anak kami tersebut. Enggak kenapa-kenapa nak, jawabnya, seraya membungkuk mensejajarkan tubuh dengan Fatih. Tapi kenapa tadi bertengkar? Suara mama besar seperti orang marah. Kami tidak bertengkar, kami hanya sedang menyamakan persepsi. Iya kan, Ma? Mas Rian memegang tangan Fatih dan membawanya kepadaku. Coba tanya mama, mama sedang marah enggak? Aku menatap Mas Rian, lalu mengalihkan pandangan kepada Fatih. Selama ini, dia memang tidak pernah sekalipun mendengar suara meninggi di rumah ini, baik dariku maupun dari Mas Rian. Jadi apa dia lihat tadi pasti menimbulkan tanya di benak. Bagaimana caranya aku mengatakan jika hubungan kedua orang tuanya saat ini sedang tidak baik? Wajah Fatih kini tertuju padaku. Mama marah sama papa. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sepertinya jujur belum tepat jika dilakukan saat ini. Seminimal Fatih harus diberitahukan secara perlahan, tidak sekaligus, karena aku khawatir dia tidak siap. Sebenarnya papa melakukan kesalahan, nak. Makanya tadi mama menegur papa. Kesalahan apa? Udah, nanti kita bicarakan lagi soal ini. Ngomong-ngomong, mana mainan yang papa bawa pulang tadi? Mas Rian mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin saja dia takut jika aku jujur perihal apa yang sudah dia perbuat. Fatih, meski usianya baru menginjak 8 tahun, namun cara berpikirnya sangat kritis. Dalam satu kondisi, dia dengan cepat bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya sifat ini sangat sesuai dengan karakter Mas Rian ketika dihadapkan pada situasi kerjaan. Tapi entah kenapa, dalam memanage perasaan cinta dia bisa gagal. Ada di luar, Pak, tapi ada satu mobil yang gak mau jalan. Oh ya? Ya udah, ayo papa benerin. Mas Rian membawa Fatih keluar dari kamar, menyisakanku yang masih dipenuhi kebimbangan. Tubuhku dudukkan lesu di atas ranjang. Amarah dan rasa kecewa terus menari-nari di dalam hati. Masih terbayang bagaimana ia dengan sangat tega berliburan dengan istri mudanya, padahal selama sebulan aku merawatnya, bahkan istirahat saja kurang. Siang malam aku melayani segala kebutuhannya, tapi begitu dia sembuh, dia justru bersenang-senang dengan wanita itu. Bahkan yang lebih menyakitkan hati ini, dia sengaja mematikan ponsel. Untuk apa? Ya tentu saja agar aku tidak bisa mengganggunya. Luar biasa tega kamu, Mas, sama aku. Sekarang bisa saja kamu mengalihkan kesempatan untukku berterus terang pada anak kita. Tapi suatu saat keburukan itu akan diketahui juga oleh Fatih. Kubaringkan tubuh ke atas ranjang. Jika tadi aku tak bisa menangis, tapi sekarang air mata itu luruh begitu saja, bagai hujan yang turun di tengah musim kemarau. Buliran-buliran yang membasahi wajah seolah sedikit bisa meluruhkan duka dan kekecewaan yang memenuhi kalbu. Ya Allah, sampai di titik ini hatiku masih patah berderak.
Aku sungguh tak sanggup. Maafkan aku jika pada akhirnya aku harus memilih sesuatu yang sangat engkau benci, perceraian. Tak pernah terbayangkan sebelumnya selama pernikahan akan begini keadaan kami. Bahkan aku telah membangun asa tertinggi untuk menua bahagia bersama Mas Rian, tapi semua kini hancur setelah dia menduakanku dengan wanita itu. Dari semenjak pulang sampai saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku tak bicara satu patah kata pun dengan Mas Rian. Semua pertanyaan yang diajukan ku biarkan menguar bersama udara. Sampai selesai makan malam, Mas Rian mengajak Fatih ke kamar. Seperti biasa, saat ada kesempatan, dia selalu menemani anak kami belajar. Sementara itu aku langsung ke kamar untuk menyusui bayi Talita. 1 jam berlalu, bayiku sudah terlelap. Ku tidurkan ia ke dalam box, lalu memandangi kembali wajahnya hingga tersadar pintu kamar terbuka. Tanpa memandang siapa yang masuk, aku memilih duduk kembali di atas ranjang. Mas Rian terlihat berjalan mendekati bayi kami dan mencium keningnya. Saat dia melihatku, pandangan langsung kutundukkan. Suasana kembali hening beberapa detik, sampai akhirnya dia membuka percakapan. "Apa kamu ingin pergi ke suatu tempat?" tanyanya, yang kini berjalan ke arah ranjang. Aku bergeming. "Sebelum melahirkan Talita, kamu bilang padaku ingin pergi umroh. Apa kamu masih menginginkannya?" Pertanyaan Mas Rian mengembalikan ingatanku pada masa beberapa bulan yang lalu. Masa di mana kami masih saling bermanja tanpa tahu bahwa di sisinya telah ada wanita selain aku. "Aku udah gak pengen lagi," jawabku ketus tanpa memandanginya. "Kenapa? Bukankah kamu sendiri yang pengen ke sana?" "Itu dulu, sekarang udah enggak." Aku bangkit meninggalkannya, lalu membaringkan diri menghadap tembok. "Kalau begitu, sebutkan apa yang kamu inginkan saat ini." Aku terdiam sejenak, mengatur degup di dada yang menyentak begitu kuat. Gemuruh memenuhi paru-paru, membuat napas pun seakan terasa berat. "Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Jika untuk silaturahmi, malam ini juga Mas akan mengantar. Tapi lebih baik di siang hari sih." "Besok gimana?" Dia masih menganggap ucapanku sebagai guyonan. "Aku mau pulang selamanya, Mas. Aku sudah tak sanggup berada di sisimu." "Tak sanggup," ucapku kali ini dengan suara terisak. Mas Rian ikut berbaring, lalu dia memelukku dari belakang. Aku berusaha mengelak, tapi dia tak membiarkanku bangkit. "Maafkan aku. Menangislah sepuasnya, tapi jangan minta aku untuk melepas tangan ini. Aku bersalah telah menyakiti perasaanmu. Jadi izinkan aku menjadi penawar untuk rasa sakit itu." "Kamu tidak mengerti bagaimana sakitnya hatiku, Mas. Jadi tolong lepaskan tanganmu." Tubuhku seperti dikuliti saat tanganmu menyentuhnya. Mendengar ucapanku, tangan Mas Rian perlahan menjauh. "Besok aku akan pulang ke rumah Mama. Fatih dan Talita akan aku bawa. Tapi sebelum itu, aku ingin melihatmu jujur pada Mama dan Papamu, Mas." Kupaksakan diri berbalik untuk menatapnya. Wajah yang dahulu begitu segar dan berkarisma di mataku kini sudah luntur. Aku tak lagi mengaguminya, justru membenci. "Katakan pada Mama dan Papamu apa yang sudah kamu perbuat padaku, Mas." Mas Rian menunduk. "Kamu gak berani kan, Mas?"
Aku akan melakukannya, Zaina. Aku akan mengatakan pada mereka, besok kita ke sana dan aku akan mengakui semuanya. Ya Tuhan, hati ini semakin hancur melihat keteguhan niatnya untuk mengesahkan Friska sebagai istri. Aku hanya bisa meminta padamu, ya Rob, jika dia imam terbaik untukku, beri aku kesabaran dan kemudahan dalam melewati cobaan ini. Namun, jika dia bukan imam yang baik untukku, maka mudahkannya jalannya agar aku bisa lepas darinya. Selanjutnya, kami memilih diam seribu bahasa. Hanya isakanku yang terdengar, menangis dan menumpahkan semua kesedihan tanpa membiarkan siapapun menjadi teman, termasuk Mas Rian sendiri yang hanya bisa mematung mendengar jerit kekecewaan istrinya sendiri. Bersambung.